Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas tentang struktur dan kebahasaan teks berita serta menyajikan data informasi dalam bentuk berita. Minggu lalu kita telah membahas mengenai pengertian berita, jenis-jenis berita, ciri-ciri berita, media berita, unsur-unsur teks berita, struktur teks berita. Teks-teks berita terbagi menjadi dua berdasarkan susunannya. Satu, informasi yang penting. Informasi yang penting disebut juga pokok-pokok informasi atau sumber berita yang biasa berisi 5W plus 1H atau adik simba. Nah, ketika kalian membuat sebuah teks berita harus berisi 5W plus 1H atau adik simba. Tidak boleh hanya berisi 4W plus 1H atau tidak boleh berisi 3W plus 1H. Jadi harus berisi 5W plus 1H. Kedua, informasi kurang penting, biasa disebut uraian atau kaki berita. Nah, kaki berita ini merupakan simpulan atau penegasan ulang dari sebuah berita. Jadi, berdasarkan susunannya teks berita terbagi menjadi dua. Satu, informasi yang penting dan informasi kurang penting. Minggu kemarin kita telah membahas tentang struktur teks berita. Struktur teks berita disebut juga dengan segitiga terbalik, di mana ada judul berita, teras berita atau kepala berita berisi 4W, apa, di mana, kapan, siapa. Lalu ada tubuh berita berisi 1W plus 1H, mengapa dan bagaimana, dan terakhir ada kaki berita. Ini merupakan simpulan atau penegasan ulang. Selain itu struktur teks berita juga pada umumnya berisi tentang orientasi, peristiwa, dan sumber berita. Di sini saya menyertakan contoh-contoh tentang struktur teks berita. Judul atau kepala berita, puluhan pelajar ikut lomba galang prestasi di SMK Unggul NU Jombang. Selanjutnya ada yang namanya teras berita. Ini berisi 4W, apa, kapan, di mana, siapa peristiwa tersebut. Selanjutnya ada tubuh berita. Tubuh berita berisi 1W plus 1H, mengapa dan bagaimana. Terakhir ada kaki berita. Kaki berita ini berisi tentang kesimpulan atau penegasan ulang mengenai isi atau inti dari cerita tersebut. Kaidah kebahasaan teks berita. Bahasa baku. Bahasa baku harus dipakai ketika kalian membuat sebuah teks berita. Hal ini dilakukan karena pembaca teks berita bersifat umum dan berasal dari berbagai kalangan. Kedua, kalimat langsung. Kamu akan menemukan kalimat langsung. Ciri kalimat langsungnya ditandai oleh tanda petik ganda atau tanda petik 2. Selain itu, ada juga menggunakan konjungsi bahwa atau kalimat tidak langsung. Berbeda dengan kalimat langsung, ada tanda petik 2-nya atau petik ganda. Di kalimat tidak langsung itu tidak ada tanda petik 2 atau petik ganda. Keempat, menggunakan kata kerja mental. Membayangkan, berkesimpulan, berasumsi, memikirkan. Nah, kata kerja mental ini adalah kata kerja yang menerangkan aktivitas, menerangkan aktivitas. Kelima, menggunakan kata kerja keterangan waktu dan tempat. Nah, ketika kalian membuat sebuah teks berita harus ada keterangan waktunya, kapan beritanya dan di mana berita tersebut. Keenam, menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata hubung yang menunjukkan urutan waktu. Temporalnya menunjukkan urutan waktu. Pembelajaran kita hari ini mudah-mudahan dapat dimengerti oleh kalian semua.
Jangan lupa kalian pelajari dan pahami seluruh materi yang telah Ibu berikan. Minum es timun campur selasi. Jangan lupa tambahkan susu. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian sehat selalu. Tetap di rumah, stay at home, dan juga jaga kondisi badan. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum.